Beberapa saat setelah Mas Arif ini menunggu kereta di stasiun tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Katanya Kina. Kali ini Katanya Kina akan membawakan beberapa cerita horor yang berhubungan dengan kendaraan umum. Kira-kira cerita apa aja sih kali ini? Dan kayaknya sudah banyak yang ngebahas ya, tapi it's okay. Hari ini Katanya Kina akan membahas kembali. Langsung saja di cerita yang pertama. Cerita pertama kali ini diawali oleh seorang pelajar yang sebut saja namanya Mawar. Jadi si Mawar ini ceritanya baru pulang sekolah. Ketika si Mawar ini pulang sekolah, itu kebetulan sudah menunjukkan hampir mau maghrib ya. Dan si Mawar ini ketika keluar dari gerbang sekolahan, si Mawar ini bertemu dengan salah satu siswa yang juga bersekolah di sekolah tersebut. Akhirnya mereka berdua ini putuskan untuk pulang bersama. Ketika pulang bersama, si Mawar ini jalan kaki dengan si siswa tersebut menuju ke arah halte bus. Dan ketika mereka sudah sampai di halte bus, mereka ini juga ngobrol-ngobrol seperti biasanya ya, selayaknya anak sekolah pada umumnya. Sampai akhirnya bis yang mereka tunggu ini datang. Namun kejadian aneh di sini terjadi, yaitu ketika bis yang mereka tunggu ini datang, si siswa itu tiba-tiba menghilang. Si Mawar ini nggak bisa menemukan kemana temannya dia yang dari tadi itu bersama dia gitu. Akhirnya si Mawar ini putuskan untuk langsung masuk ke dalam bis. Ketika di dalam bis, si Mawar ini sempat bercerita dengan sopir bis, dan sopir bis mengatakan bahwasanya yang bersama Mawar itu kemungkinan bukan manusia, melainkan hantu yang menjelma menjadi siswa. Dan konon katanya hantu ini mati karena bunuh diri di dalam bis. Serem banget ya. Kira-kira kalian ada nggak pengalaman horor yang berhubungan dengan sekolahan kalian? Kalau ada, langsung aja komen di bawah. Oke, langsung aja cerita yang kedua. Cerita yang kedua kali ini berhubungan dengan perkereta apian ya. Kira-kira di sini kalian ada nggak yang suka banget naik kereta? Atau mungkin setiap hari ketika kalian ini berangkat beraktivitas, kalian harus menggunakan moda transportasi kereta api. Nah, kisah ini sebenarnya sudah banyak yang mengetahui, khususnya untuk para warga yang tinggal di sekitar rel kereta api tersebut. Yaitu cerita tentang kereta api yang berangkat dari stasiun Bogor menuju stasiun Manggarai. Dan kereta ini konon katanya tanpa masinis atau nggak ada yang mengemudikannya. Nah, salah satu cerita yang paling viral banget ya, bahkan sampai hari ini, yaitu cerita dari Bapak petugas penunggu palang pintu kereta api di stasiun Bukit Duri, Jakarta Selatan. Jadi ceritanya, si Bapak ini bertugas di malam hari. Pada suatu hari, tiba-tiba sirine yang menunjukkan akan ada kereta yang mau lewat ini tiba-tiba berbunyi. Aku nggak tahu ya sirinenya yang seperti apa. Kalau menurut aku kayaknya yang suka ada di pinggir palang pintu kereta api yang warnanya merah itu ya. Itu kan juga bisa jadi penanda tuh kalau ada mau kereta yang mau lewat. Nah, sirine itu tuh tiba-tiba itu menyala, dan sedangkan si bapak penunggu palang pintu kereta ini tuh mikir, jam segitu tuh belum ada kereta yang beroperasi gitu loh. Dan ternyata benar, setelah dicek itu beneran ada kereta yang datang, ada kereta yang lewat, dan kereta itu tanpa masinis. Ngeri nggak sih? Oke, cerita selanjutnya masih seputar perkereta apian ya. Tapi ini bedanya yang mengalami adalah seorang mahasiswa. Jadi ceritanya ini ada mas-mas, sebut aja namanya Mas Arif gitu ya. Mas Arif ini ceritanya baru pulang dari kuliah. Nah, kebetulan itu udah malam banget, sekitar pukul 11 malam. Mas Arif ini sebenarnya udah tahu kalau sebenarnya tuh udah nggak mungkin lagi ada kereta yang beroperasi jam segitu. Tapi Mas Arif ini lebih milih untuk menunggu kereta di stasiun Universitas Pancasila, Jakarta Selatan. Dan iya, beberapa saat setelah Mas Arif ini menunggu kereta di stasiun tersebut, tiba-tiba beneran ada kereta yang lewat gitu loh. Nah, akhirnya Mas Arif ini dengan ya mungkin udah capek atau mungkin udah gimana ya seharian di kampus, akhirnya Mas Arif ini langsung aja masuk ke dalam kereta. Sesampainya di dalam kereta, Mas Arif ini melihat para penumpang itu diam, nggak saling ngobrol, nggak saling bicara kayak kita gitu ya. Kalau kemana-mana tuh selalu apalagi kalau udah ketemu sama temen gitu ya, langsung rame di situ. Nah, Mas Arif itu nggak ngelihat semua itu, nggak ngelihat aktivitas semacam itu. Bahkan para penumpang ini mukanya itu cenderung pucat, kayak mayit gitu loh. Nah, akhirnya Mas Arif ini mencoba untuk nggak terlalu terpengaruh dengan situasi. Akhirnya Mas Arif ini memilih untuk ngobrol dengan salah seorang penumpang, yaitu seorang bapak-bapak yang kebetulan duduk di sebelahnya Mas Arif. Nah, ketika sudah sampai di stasiun tujuan, Mas Arif ini ditegur oleh petugas stasiun
si petugas ini ngomong, Mas Arif ini dari mana? Dan Mas Arif ini langsung ngomong kalau dia itu baru naik kereta gitu loh. Sedangkan si petugas ini malah semakin bingung karena apa? Jam segitu tuh udah nggak ada lagi kereta yang mau lewat atau kereta yang bakalan lewat di stasiun itu gitu loh. Nah, karena Mas Arif ini nggak mau dituduh sebagai pembohong, akhirnya Mas Arif ini mau nggak mau menunjukkan sebuah koran yang kebetulan tadi Mas Arif itu sempat pinjam di salah satu penumpang yang tadi duduk di sebelahnya Mas Arif. Dan ketika koran itu diserahkan ke petugas, mereka berdua tuh kaget banget. Karena apa? Produksi koran tersebut tertera di situ adalah tahun 1953. Nah, kira-kira si bapak yang tadi duduk di sebelah Mas Arif dan meminjamkan koran ke Mas Arif, itu manusia bukan? Serem ya? Kalau kalian punya cerita kayak gini atau sejenisnya, kalian bisa langsung komen di bawah. Lanjut cerita selanjutnya. Oke, cerita selanjutnya ini beralih ke perangkotan. Kira-kira di sini ada nggak teman-teman yang suka banget naik angkot? Atau kalau mau kemana-mana harus naik angkot dulu? Jujur ya, kalau aku tuh suka banget naik angkot. Dan dari kecil, bukan dari kecil, dari mulai masih sekolah, aku tuh juga pasti naik angkot kayak gitu. Nah, ceritanya ini ada mas-mas yang baru main dari rumah temennya di daerah Buaran ya. Dan mas-mas ini tuh kayak udah kemalaman gitu. Akhirnya mas-mas ini pulang naik angkot ceritanya. Nah, ketika mas-mas ini di pinggir jalan lagi nungguin angkot, tiba-tiba lewatlah satu angkot nomor 27 jurusan Buaran Rawamangun. Nah, mas-mas ini langsung aja masuk ke dalam angkot tersebut. Ketika mas-mas ini masuk ke dalam angkot, mas-mas ini sama kayak mas-mas mahasiswa yang tadi di dalam kereta ya. Dia ngelihat banyak penumpang itu mukanya itu diem, nggak saling ngobrol. Bahkan si sopir angkot pun juga nggak ikut ngobrol, nggak. Akhirnya angkot itu berhenti di Mall Klender. Nah, kalian juga tahu ya, Mall Klender itu salah satu saksi bisu atas terjadinya kerusuhan di tahun 1998. Banyak kebakaran, penjarahan massal di Mall Klender tersebut. Akhirnya angkot itu berhenti di Mall Klender. Ketika para penumpang ini turun, otomatis kan melewati si mas-mas itu ya. Mas-mas ini mencium seperti aroma kebakar kayak gitu. Nah, para penumpang setelah turun dari angkot, mereka itu badannya itu berubah menjadi sosok yang hitam, gelap, dan seperti ada luka bekas bakar gitu. Nah, konon katanya angkot beserta para penumpang tersebut adalah salah satu korban atas kengerian yang terjadi di Mall Klender pada tahun 1998. Jadi katanya angkot tersebut adalah salah satu angkot yang terbakar pada saat kejadian kerusuhan di tahun 1998. Ngeri ya, ngeri banget, serius. Oke, jadi itu salah satu cerita horor yang berhubungan dengan kendaraan umum. Dan pasti sudah banyak yang bahas. Nah, kira-kira nih, kalian punya nggak pengalaman horor yang berhubungan dengan kendaraan umum? Kalau ada, kalian bisa komen di bawah ya. Atau kalian juga bisa email langsung ke aku. Email akan aku sertakan di deskripsi ya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya yang merasa terhibur dengan video ini, langsung aja di subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya aku bisa lebih semangat bikin video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.